Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Minta berkat Tuhan dari awal, pertengahan sampai tamatnya acara siaran malam hari ini. Dimanapun suara kami didengar, Roh Kudus meneguhkan setiap firman yang kami boleh dengar. Biarlah sepanjang acara ini nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah mengingat dan mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah murid Kristus yang sejati. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita setia mengikut Yesus. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Injil Yohanes, Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya untuk kita di malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Murid Kristus yang sejati. Sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan, waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu merupakan keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Hidup adalah keputusan. Setiap hari kita mengambil keputusan. Dari semua keputusan-keputusan yang pernah kita ambil, keputusan yang paling tepat adalah waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melakukan itu dalam kehidupan kita, kami pastikan itu awal mula kehidupan kekristenan. Perjalanan masih panjang. Nah, kalau kita masih ada di dalam dunia, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk menjalani hidup kecuali firman Tuhan. Karena itu kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, hukumnya wajib bagi kita untuk memiliki Alkitab. Milikilah Alkitab, karena Alkitab adalah firman Tuhan, dan bacalah setiap hari. Paling sedikit ada 3 hal yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita suka membaca Alkitab. Yang pertama, pengenalan kita pada Tuhan Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga, kita mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Murid Kristus yang sejati. Itulah tema atau judul khotbah kita malam hari ini.
Ada 4 hal yang kami mau sampaikan buat kita tentang tema kita, murid Kristus yang sejati. Kristen yang benar seharusnya dia lebih percaya pada firman dari apapun juga. Apa yang kita lihat belum tentu benar, apa yang kita dengar belum tentu demikian, tapi firman pasti benar. Alkitab katakan langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Yang pertama yang kami mau bagikan buat kita tentang murid Kristus yang sejati. Murid Kristus yang sejati adalah murid Kristus yang percaya kepada Yesus. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi rahasianya percaya pada Tuhan Yesus. Tidak semua orang yang ke gereja percaya pada Tuhan Yesus. Kalau kita mau jujur, apa yang terjadi? Banyak kali kita pergi ke gereja, tetapi kelakuan kita, perbuatan kita seringkali masih bertentangan dengan ajaran Kristus, masih bertentangan dengan firman Tuhan. Alkitab katakan dari buahnya lah kamu tahu pohonnya. Oleh karena itu tangkaplah kebenaran yang kita dengar malam hari ini dan kita jadikan cermin dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengoreksi akan kehidupan kita. Dan kami percaya kalau Tuhan menegur kita itu karena Tuhan mengasihi kita. Alkitab katakan orang yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Jadi murid Kristus yang sejati, ciri murid Kristus yang sejati adalah percaya pada Tuhan Yesus. Hanya kita dan Tuhan yang tahu apakah kita sudah percaya Tuhan Yesus atau belum. Kami melalui kebenaran ini, kita boleh mengoreksi diri kita. Dan kita jadikan kebenaran ini menjadi cermin dalam kehidupan kita. Alkitab katakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Jelas dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Jadi ada buahnya. Haleluya. Oleh karena itu apa yang terjadi? Mari kita tangkap kebenaran ini. Kami tidak tanya, kapan engkau pertama kali ke gereja? Kami tidak tanya itu. Kami tidak tanya berapa besar Alkitab yang engkau miliki di rumah. Yang kami mau tanyakan malam hari ini untuk kita, apakah kita sudah percaya pada Tuhan Yesus atau belum? Kalau belum, apa yang kita lakukan semuanya itu menjadi percuma dan sia-sia, karena startnya perlu benar. Start yang kami maksudkan adalah percaya pada Tuhan Yesus. Tadi kami katakan dalam pendahuluan, waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu merupakan keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya kekristenan kita tidak muter-muter, tapi day by day, kehidupan kekristenan kita akan bertumbuh ke arah Kristus. Sehingga pada akhirnya, Kristus boleh bermanifestasi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita mau jujur, banyak kali orang tanda kutip mengaku dirinya Kristen. Tetapi walaupun sudah lama sekali jadi Kristen, tapi tidak kelihatan bahwa
dia seorang Kristen yang sejati. Kenapa? Karena tidak kelihatan kehidupan Yesus bermanifestasi dalam hidupnya. Oleh karena itu kami mau mengajak kita, kalau kita menangkap kebenaran ini dan kita mau memulainya, kami percaya kita adalah orang yang paling berbahagia karena janji Tuhan akan menjadi milik bagian kehidupan kita. Karena dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang kami maksudkan janjinya yang kita dapatkan waktu kita percaya pada Tuhan Yesus adalah hidup yang kekal. Di dalam dunia ini kita cuma sementara. Siapapun kita, yang kaya, yang miskin, yang pandai, yang bodoh, yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, suatu kali kita akan meninggalkan dunia ini. Percaya atau tidak, tinggal tunggu waktu. Yang menjadi pertanyaan, kemana kita kalau kita meninggalkan dunia ini? Cuma ada dua kemungkinan, kalau bukan sorga, neraka. Dan Tuhan mau kita semuanya ke sorga. Oleh karena itu kami mau tekankan buat kita, ke Roma banyak jalan menuju ke sana, tapi untuk ke sorga, Alkitab katakan dengan jelas, hanya Yesuslah jalannya ke sana. Oleh karena itu kami mau katakan, malam hari ini, bagi kita yang sudah percaya, setialah sampai mati. Kalau kita belum percaya, kami mau katakan ini malam-malam anugerah bagi kita. Ambil keputusan, percayalah kepadanya. Mungkin kita berkata, Pak Ara, tapi dosa saya banyak. Pak Ara, saya istri simpanan orang, saya melakukan seks bebas, saya korupsi, semua dosa saya sudah lakukan, saya hidup dalam perdukunan. Kami mau katakan malam hari ini, orang sakitlah yang memerlukan tabib, orang berdosalah yang memerlukan juru selamat. Mungkin saudara dan saya berkata, tapi Pak, nggak ada tapi. Kami mau katakan darah Yesus berkuasa sampai hari ini untuk apa? Menyucikan kita. Waktu Yesus mati di kayu salib, kematiannya untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Dan waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib, Tuhan Yesus ada bicara 7 kali. Salah satu ucapan yang populer, sudah selesai. Dosamu, dosaku. Dosa seisi dunia. Dia sudah ambil di kayu salib. Bagi saudara yang percaya, kami mau katakan, saudara dan saya mendapatkan karya keselamatan yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib untuk saudara dan saya. Karena itu malam hari ini, jangan keraskan hatimu. Percayalah pada Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Jadi Kristen yang sejati, yang pertama rahasianya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kami mau tekankan buat kita, mari kita melihat Alkitab kita, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Mari kita lihat Alkitab kita, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Kami akan membacakannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Murid Kristus yang sejati. Kami mau tekankan buat kita, yang pertama, percaya pada Yesus. Yang kedua, kita harus mau jadi pelaku firman. Kita harus mau jadi pelaku firman. Kita bersyukur apa yang terjadi, kita punya teladan yang sempurna. Kita sudah sulit mencari teladan di dalam dunia ini. Tapi kita punya teladan yang sempurna. Siapa teladan kita? Yesus Kristus Tuhan namanya.
Tuhan Yesus sendiri berkata, aku meninggalkan satu teladan bagi kamu. Nah, yang kami mau tekankan tentang keteladanan Yesus, Tuhan Yesus bukan hanya pandai ya untuk mengajar. Dia bukan hanya pandai untuk mengajar, tapi dia ada dalam ajarannya. Apa artinya? Dia jadi pelaku. Oleh karena itu kami mau mengajak kita, murid Kristus yang sejati, selain dia percaya Yesus, dia mesti jadi pelaku firman. Kalau Tuhan Yesus saja melakukan apa yang dia katakan, melakukan firman, kami mau katakan kita pengikut-pengikutnya mesti meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Contoh dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita mengampuni 70 kali 7 kali. Apakah Tuhan Yesus melakukannya? Ya. Waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib, dia berkata, ampunilah mereka. Jadi kalau kita Kristen, kalau kita murid Kristus yang sejati, apa yang terjadi? Ayo kita teladani Yesus. Kita juga harus jadi pelaku firman. Kalau tidak, apa yang terjadi? Kekristenan kita nol besar. Kekristenan kita palsu. Karena Kristen yang sejati, ya, murid Kristus yang sejati, cirinya yang kedua adalah menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman. Tahukah kita, kalau kita menjadi pelaku firman, kita akan kuat. Dan bukan hanya kuat, tapi kita punya pengalaman pribadi, punya kesaksian. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami mau tanya buat kita, gula itu manis atau pahit? Mungkin kita berkata, Pak Ara, itu gampang. Gula itu pasti manis. Kami setuju, gula itu manis. Tapi kami pastikan, kalau cuma pengetahuan saja, kalau cuma dari buku saja, kalau hanya dari kata orang saja, engkau tahu gula itu manis, belum pernah mencobanya, suatu kali seluruh dunia bilang gula pahit, gula pahit, gula pahit, kita akan goyah. Karena semua orang dipengaruhi oleh apa yang dia lihat, dia dengar. Oleh karena itu apa yang terjadi? Perlu melakukan firman. Supaya saudara dan saya mengalaminya. Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah memakan gula itu betul manis, seluruh dunia boleh teriak, dan mereka berkata, pahit, 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 engkau bisa bertahan. Bahasa Alkitabnya punya pendirian. Bahasa lebih sederhana, berketetapan hati. Engkau tidak akan pernah punya pendirian, punya ketetapan hati, menjadi kuat, kalau kita nggak pernah memutuskan menjadi pelaku firman. Jadi, murid Kristus yang sejati selain percaya pada Yesus, yang kedua adalah menjadi pelaku firman. Sekarang banyak orang ya suka beribadah. Ya, kita senang untuk hal itu. Terpujilah Tuhan. Banyak orang senang dengar musik-musik rohani. Terpujilah Tuhan untuk hal itu. Tapi kami mau mendorong kita, jangan sampai di situ. Jadilah pelaku firman. Jadi pelaku firman. Sehingga saudara dan saya akan mengalami kebenaran itu dalam hidup kita. Seperti kami katakan tadi, kalau kita tahu gula itu manis, kita cuma pengetahuan, kita gampang goyah. Tapi kalau kita udah coba, walaupun kita sendiri, kita bisa bertahan. Alkitab menubuatkan, menyampaikan
memberitahukan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat pertama, akan datang masa yang sukar. Kenapa kami mengangkat tema ini? Salah satu alasannya karena akan datang masa yang sukar. Apa yang terjadi, Alkitab katakan dalam kitab Ibrani, semuanya akan digoncangkan. Nah, kalau semuanya digoncangkan, apa yang terjadi? Kebenaran ini perlu ada dalam hidup kita, murid Kristus yang sejati. Jadi pelaku firman. Kalau ini kita lakukan, apa yang terjadi? Kami percaya dimanapun kita ditempatkan Tuhan, Yesus akan ditinggikan. Dan kita percaya kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Kesempatan malam hari ini, kita koreksi diri kita. Kembalilah kepada kebenaran yang benar, yaitu firman Tuhan. Jangan hidup dalam perasaan. Kami mau katakan, karena perasaan berubah-ubah. Tapi lakukanlah apa yang Tuhan katakan. Maka kita akan punya pendirian, punya ketetapan hati. Dan kita akan melihat kebenaran itu jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak mungkin berdusta. Bahkan kami berani berkata, Tuhan tidak pernah berpihak. Ya, maksud kami tidak pandang muka siapapun kita. Tuhan mengasihi kita. Dikala kita melakukan firman, disitulah perbedaan itu akan terjadi. Bukan Tuhan yang membeda-bedakannya. Tapi yang jadi masalah, kita pelaku firman atau tidak. Waktu kita melakukan firman, itulah yang membuat perbedaan itu. Karena itu kami mau mengajak kita, bersegeralah malam hari ini. Dikala kita dengar firman ini, jangan keraskan hati kita. Kami berdoa, biar Tuhan mengajar kita lebih dalam. Biar firman ini jadi rema tentang murid Kristus yang sejati. Selain kita percaya Yesus, kita perlu jadi pelaku firman, sehingga kita punya pendirian dalam kehidupan ini. Kita tidak hanyut di bawah arus, tapi kita punya ketetapan hati. Karena kita melakukan firman, kita akan kuat. Janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kami ingin kita buka Lukas 9 ayat 23. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Murid Kristus yang sejati, yang ketiga, selain dia percaya Yesus, jadi pelaku firman. Yang ketiga ini penting. Tuhan mau kita menyangkal diri, pikul salib. Menyangkal diri, ikut salib. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17 ditekankan di sana bahwa kita tidak boleh mengikuti dunia, karena dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Jelas dikatakan dalam Lukas 9 ayat yang ke-23 ini, dikatakan katanya kepada mereka semua. Kata siapa? Kata Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, maksudnya mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Pikul salib, menyangkal diri. Jangan ikuti dunia. Sampai kapanpun, kalau kita masih ada di dalam dunia, kami ingatkan kita, sampai kapanpun kami tegaskan buat kita. Sesudah kita percaya Yesus, iblis
akan terus-menerus menyodorkan tawaran-tawaran dari dunia ini untuk kita. Karena waktu kita bertobat percaya pada Tuhan Yesus, dia bangkrut. Dia miskin. Oleh karena itu apa yang terjadi? Dia akan berusaha. Walaupun dia adalah musuh yang sudah dikalahkan. Iblis itu musuh yang sudah dikalahkan. Kapan iblis dikalahkan? Waktu Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Dia cuma macan ompong. Tidak punya gigi lagi. Walaupun dia tahu dia sudah dilucuti kata Alkitab, tapi dia akan terus saja berusaha. Ya, karena itu Alkitab katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Alkitab katakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang sudah mengalahkan iblis adalah Tuhan Yesus. Saudara dan saya tidak mungkin mengalahkannya kalau saudara dan saya di luar Yesus. Karena itu tetaplah setia, melekat, intimlah dengan Tuhan. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Bukan hanya melekat tapi skeno, tinggal di dalam. Kalau itu kebenarannya, kekristenan kita jadi berbeda. Tuhan akan dipermuliakan. Jadi pikul salib ke sorga itu kasih karunia. Kita boleh kaya, tidak bisa beli sorga. Kita boleh pandai, tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Karena jalan ke sorga cuma satu, Yesus namanya. Dan kalau kita sudah dapatkan itu waktu kita percaya pada Yesus. Ke sorga itu kasih karunia. Tapi mengikuti Yesus di dalam dunia ini, ada harga yang harus kita bayar. Tadi kami katakan, sejak kita percaya Yesus, iblis bangkrut. Dia mencoba dengan segala macam cara menawarkan tawaran-tawaran dari dunia ini. Kita mesti tegas, berani bayar harga. Kita mesti tegas. Belilah kebenaran, jangan menjualnya. Jangan tiru cara hidup Simpson. Jangan tiru cara hidup Salomo. Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita harus berani. Lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan iman. Kami mau katakan, sadar akan hal ini. Kalau kita bisa menangkap ini, kita akan punya pendirian dan kita akan berkata tidak untuk setiap apa yang ditawarkan, yang disodorkan oleh dunia ini. Mungkin saudara dan saya berkata, Pak, kita kan masih manusia. Ya, saya tahu kita manusia. Mungkin kita berkata, kita kan masih makan nasi. Ya, saya tahu kita masih makan nasi. Tapi Alkitab katakan roh yang di dalam kita lebih besar. Kalau Tuhan menuntut, kalau Tuhan berfirman, kami pastikan itu karena Tuhan tahu kita sanggup melakukannya. Karena dia sudah memberikan perangkat untuk saudara bisa menjadi pelaku firman. Perangkatnya itu adalah kematiannya di kayu salib. Sudah melucuti iblis. Dan bukan hanya itu, saudara dan saya diberikan kuasa. Waktu kita menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kita diberikan firman, ada petunjuk. Andai kata saudara dan saya rendah hati, mau mengikuti petunjuk itu, kita akan sampai pada tujuan, yaitu hidup yang kekal di sorga yang abadi. Oleh karena itu kami mau mengajak kita, jangan keraskan hatimu. Berani pikul salib, menyangkal diri. Jangan ikuti dunia. Belilah kebenaran, jangan menjualnya. Mungkin saudara berkata, Pak, bisa nggak? Bisa. Contohnya Yusuf. Ya, Yusuf digoda tiap hari oleh istri Potifar. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak pernah membaca dalam Alkitab, ya, Yusuf jatuh dalam dosa. Tidak. Yusuf berkemenangan.
Walaupun akhirnya dia dituduh memperkosa dan dia dimasukkan ke dalam penjara, tapi kami mau tegaskan, Tuhan tahu siapa milik kepunyaan. Tidak perlu membesar-besarkan iblis lagi. Tidak perlu membesar-besarkan tantangan kesulitan lagi. Karena Alkitab bilang sudah selesai. Tinggal saudara dan saya mau tidak menerima kebenaran karya Yesus itu dalam hidup kita dan berdiri tegak dalam kemenangan yang Yesus sudah lakukan. Kalau itu kita lakukan, maka kita lebih daripada pemenang di dalam kehidupan ini. Yang terakhir, yang keempat, murid Kristus yang sejati. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi murid Kristus yang sejati, yang keempat yang Alkitab ajarkan, murid Kristus yang sejati adalah murid yang mau menghasilkan buah. Haleluya. Murid yang mau menghasilkan buah. Sebagai pelayan Tuhan, kami mau tegaskan, seorang Kristen yang sejati, pasti dia mesti punya 3 buah. Pertama, buah pertobatan. Yang kedua, buah roh. Yang ketiga, buah pelayanan. Nah, buah itu akan terjadi kalau kita intim dengan Tuhan. Karena buah adalah hasil daripada keintiman. Oleh karena itu apa yang terjadi, mulailah dari sana. Perhatikan bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita ngerti denyut jantungnya, kehendaknya. Sehingga kita tidak meleset daripada sasaran. Dan apa yang terjadi? Kita semakin peka. Itu yang membuat saudara dan saya punya modal. Untuk apa? Untuk berbuah lebat. Apa yang dimaksudkan buah dalam Yohanes 15 ayat 8 ini? Yang dimaksudkan buah adalah jiwa-jiwa. Tuhan mau supaya saudara dan saya, sesudah kita percaya pada Yesus, membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Karena kita sudah dapat dengan cuma-cuma, Tuhan mau juga kita membaginya dengan cuma-cuma. Tahukah kita, Yesus bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya. Jadi di luar Tuhan adalah penghukuman. Nah, kalau saudara dan saya sudah mendapatkan keselamatan itu, buka mata rohani kita. Coba lihat betapa banyak saudara kita yang sedang di persimpangan jalan. Ayo, mintalah pada Tuhan. Mazmur pasal yang kedua ayat 8, mintalah. Mintalah supaya mereka diselamatkan. Karena janji Tuhan, bila satu orang diselamatkan, sisi rumah akan diselamatkan. Kalau kebenaran ini ada dalam hidup kita, paling sedikit kita tidak akan pernah tidur malam hari tanpa mau berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa, khususnya bagi saudara-saudara kita. Kalau ini ada, kekristenan kita jadi berbeda. Jadi dengan kata lain, ada tanggung jawab rohani yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Sesudah kita percaya pada Yesus, Tuhan mau kita berbuah. Kalau kita berbicara tentang kenaikan Yesus ke sorga, kami mau tekankan buat kita, waktu Yesus naik ke sorga, itu membuktikan tugas keselamatan yang dia lakukan untuk manusia sudah selesai. Sekarang tugas itu ada pada gerejanya, ada pada saudara dan saya sebagai orang percaya. Oleh karena itu apa yang terjadi? Tuhan mencurahkan Roh Kudus.
supaya saudara dan saya bisa jadi saksi yang efektif. Bukan hanya menuntun kita kepada kebenaran, tapi memberikan kuasa sehingga saudara dan saya bisa melaksanakan amanat agung yang Tuhan perintahkan. Karena Yesus sudah naik ke sorga, menunjukkan tugasnya sudah selesai. Tapi apa yang terjadi, banyak kita nggak mengerti atau masa bodoh tentang hal ini. Sekarang tugasnya ada di tanganmu dan di tanganku. Jadi murid Kristus yang sejati, ingat ini. Yang keempat adalah berbuah bagi Tuhan. Buah yang dimaksudkan adalah jiwa-jiwa. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Murid Kristus yang sejati. Yang kami mau tanyakan malam hari ini, sudahkah kita jadi murid Kristus yang sejati? Biarlah firman malam hari ini jadi cermin di mana kita boleh melihat akan diri kita. Ada 4 hal yang kami mau ulangi dengan cepat tentang ciri murid Kristus yang sejati. Pertama, percaya kepada Yesus. Yang kedua, jadi pelaku firman. Yang ketiga, pikul salib. Dan yang terakhir, yang keempat adalah berbuah-buah untuk Tuhan. Buah yang dimaksud adalah jiwa-jiwa. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini, murid Kristus yang sejati. Satu tantangan bagi kita, supaya kita menghidupi kebenaran ini dalam hidup kita. Kalau kita ditegurnya, itu bentuk kasih nyata dari Tuhan untuk setiap kita. Kami percaya semua kita diberkati. Kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah secara pribadi mengundang Yesus dalam kehidupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, kami mau tolong saudara dengan mengikuti doa kami. Asalkan saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh, kami percaya janji Tuhan menjadi milik kita. Yang kedua, kami akan berdoa buat yang sakit dan yang punya beban atau tanggungan yang berat. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian yang pertama. Letakkan tanganmu satu di dadamu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya dengar firman Tuhan. Saya mengaku saya orang yang berdosa. Dosa saya membawa saya kepada penghukuman. Malam ini saya minta pengampunan dosa dari Tuhan. Ampunilah dosa kesalahan saya. Saya mau tinggalkan semua dosa, perbuatan dan kejahatan yang saya lakukan selama ini. Malam ini saya mau bertobat. Saya mau persembahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Saya membuka hati saya. Dengan sadar saya mengundang Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya, tinggallah dalam hati saya. Saya menerima malam ini Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kita masuk dalam pokok doa yang kedua. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya, tapi lakukan kalau engkau percaya
mujizat menjadi bagian hidup kita malam hari ini. Kalau jantungmu yang sakit, letakkan tanganmu satu di jantungmu, angkat tanganmu ke atas satu. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh satu, angkat satu ke atas. Lakukan dengan iman. Malam ini malam mujizat bagi setiap kita, karena Yesus berkata sudah selesai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, penyakit dan roh penyakit, lenyaplah Engkau, enyahlah Engkau. Kami cabut sampai ke akar-akarnya, kami usir Engkau. Aku berdoa, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Kami terima apa yang Tuhan katakan. Oleh bilur-bilurnya kami sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban berat, Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji memberikan kelegaan kepada kita. Kalau itu yang terjadi dalam hidupmu pada hari-hari ini, letakkan kedua belah tanganmu di dadamu, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangan mereka di dada mereka. Hamba berdoa, kami tidak tahu beban apa yang mereka sedang alami. Tapi kami percaya Yesus lebih besar daripada beban kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menyelesaikan semua pergumulan kami. Sebagai hamba Tuhan, hamba bertindak di dalam nama Yesus. Terimalah mujizat Tuhan. Terbukalah jalan. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Aku berdoa Tuhan merubah kutuk menjadi berkat atas hidupmu. Aku berdoa Dia rubah padang gurun menjadi taman Eden dalam kehidupanmu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, pertolonganmu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Kami mau berdoa syafaat. Kami mau berdoa untuk Indonesia dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa, pulihkan Indonesia. Kami minta kasih karunia Tuhan, supaya Tuhan membebaskan Indonesia dari virus corona. Kami berdoa mohon kasih karunia Tuhan untuk memulihkan ekonomi Indonesia sehingga tidak mengalami resesi berlarut-larut, tapi ada terobosan. Berkati Presiden, jajarannya dari pusat sampai daerah, limpah rahmat anugerah takut Tuhan, hikmat Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kota kami Jakarta, kota yang diberkati Tuhan, kota yang dilindungi Tuhan. Jauhkan kota ini dari gempa bumi, dari malapetaka, dari bencana, dari tsunami. Biarlah kota ini jadi kota yang baik. Shalom Tuhan ada di atas kota ini. Kami serahkan kota ini kepada Tuhan. Kami berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini. Jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun. Lindungi Tuhan, jagai, berkati, pulihkan. Khususnya di masa-masa sulit seperti sekarang, Tuhan peliharakan. Jagai, berikan kesehatan. Setiap hamba Tuhan dan keluarganya dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Panorama Suryo Pranoto yang menjadi partner kami dalam pelayanan di radio, dalam pelayanan kami di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati, naik bukan turun. Dan semua yang menyaksikan acara malam hari ini, kami berdoa
kuatkan iman mereka, bangkitkan semangat mereka. Kami percaya bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Roh kehidupan dari Tuhan menghidupkan iman kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Kami berdoa ada berkat rohani dan jasmani. Kami bersyukur untuk malam ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.